Hari ini kami datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka untuk menanyakan sekaligus meminta. Meminta apa? Menanyakan apa? Pertama menanyakan dan sekaligus meminta tentang eksekusi putusan perkara kasasi Mahkamah Agung Indonesia perkara nomor 297 ya 287 Kapit 2019 atas terpidana Sylvester Matutina. Kita ketahui bahwa Sylvester Matutina ini adalah ketua Solidaritas Merah Putih atau Solmed yang juga merupakan pendukung die-hardnya Saudara Joko Widodo, yang dalam setiap pernyataan di media itu sering mengeluarkan tindakan dan juga perkataan yang provokatif, penuh ancaman, dan bahkan sering menyebut klien kami baik Pak Roy Suryo ataupun dukunnya itu dengan statement stigma, oh Anda pasti tersangka, Anda pasti jadi narapidana, Anda pasti masuk penjara begitu. Hari ini justru kami ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat, Saudara Sylvester Matutina, kami sebut dia dengan sebutan terdakwa Sylvester Matutina, ini sebenarnya sudah terpidana 1 tahun 6 bulan di Kasasi Mahkamah Agung tahun 2019 yang lalu. Kasus apa? Sebenarnya perkara pertama itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 ya. PIT garing 2018. Dia divonis bersalah, kemudian mengajukan banding di 297 PIT 2018 juga. Lalu terakhir mengajukan kasasi dengan perkara 287 K PIT 2019 begitu. Apa vonisnya? Vonisnya Saudara Sylvester Matutina ya dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP, di mana majelis hakim di tingkat judeks juris Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan, ditambah ya dari 1 tahun menjadi 1 tahun setengah atau 1 tahun 6 bulan. Dan kami mendapatkan informasi dari sejumlah pihak sampai hari ini vonis atau putusan Mahkamah Agung itu belum dieksekusi. Luar biasa. Harusnya yang masuk penjara itu Sylvester Matutina. Karena dia sudah divonis dan sudah inkrah. Walaupun Sylvester mengajukan PK, tapi PK ini tidak menghalangi eksekusi putusan kasasi. Dan memang kami mendengar informasi bahwa Pak JK selaku pihak yang difitnah kabarnya sudah memberikan maaf. Tetapi kalau pemberian maaf itu dilakukan setelah ada putusan, ini adalah kebaikan Pak JK dan keluarga. Ya, kita apresiasi Pak JK dan keluarga memaafkan, tetapi pidana ini tetap harus dijalankan. Kecuali Saudara Sylvester Matutina meminta maaf saat ada laporan, lalu laporan dicabut, maka case close. Ini sudah inkrah. Tidak boleh kerja-kerja dari aparat penegak hukum, dari tingkat penyidik, jaksa penuntut umum, sampai pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding hingga kasasi Mahkamah Agung, dinihilkan karena tidak dieksekusi. Tujuan dari proses itu kan dalam rangka mendapat putusan. Udah ada putusan ya harus dieksekusi. Makanya kami tadi ingin meminta informasi sekaligus meminta, kalau memang belum dieksekusi harus segera dieksekusi. Karena ternyata Saudara Sylvester Matutina secara material hari ini telah mengulangi tindakan yang sama, gemar memfitnah di 2025 hari ini ya. Nah itu dari Pertama-tama, alhamdulillah kita semua berada di halaman Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sangat indah ini, dan di belakang kita berdiri patung Dewi Keadilan yang insya Allah akan memberikan keadilan untuk semuanya. Kenapa saya menyampaikan insya Allah menghadirkan keadilan untuk semuanya? Karena berkali-kali orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget, ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 218 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan.
Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kosenuddin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi ya eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber ya. Orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwiyani, dan juga di sini ada juga Pak Resmond Nasiolan Sianipal dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi ya atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi ya gitu. Kalau dia sudah menjalankan nggak apa-apa ya, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau dia belum menjalankan itu harus dieksekusi. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.